Ya, terima kasih Gibran. Tren penguatan masih mengawali perdagangan indeks harga saham gabungan di awal pekan ini, di mana IHSG berhasil ditutup ke zona hijau di level 6.899 dan beli bersih investor asing pada perdagangan hari ini adalah 664 miliar. Ada sejumlah sentimen yang turut menggerakkan bursa saham kita hari ini dan perlu dicermati oleh para pelaku pasar. Di antaranya yang pertama adalah Biden yang batal mudik. Ya, selain inflasi, fokus pelaku pasar kini beralih ke ketegangan antara Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat. Sampai Biden minggu kemarin ini tiba-tiba membatalkan rencananya untuk batal pulang kampung ke Delaware pasca rapat dengan Dewan Keamanan Nasional. Menurut CNBC Internasional ini melaporkan bahwa rapat di hari Minggu ini sangat jarang terjadi. Begitu juga berubahnya jadwal Biden yang mendadak menjadi hal yang sangat tidak biasa dan hal ini tentunya membuat pelaku pasar was-was akan kemungkinan invasi yang akan dilakukan Rusia ke Ukraina. Secara pada Jumat pekan lalu, Biden mengatakan Rusia kemungkinan akan menginvasi Ukraina dalam waktu dekat. Biden menyatakan hal tersebut setelah mendapat informasi intelijen yang berhasil dicegat, di mana menunjukkan para jenderal Rusia diberi perintah memobilisasi pasukannya untuk melakukan invasi. Dan sebagai informasi saja, pemicu konflik ini adalah keinginan Ukraina sebagai pecahan Uni Soviet yang ingin bergabung dengan aliansi militer NATO. Rusia yang tidak terima memilih untuk melakukan manuver berupa menggerakkan pasukan militernya ke perbatasan Ukraina. Meski ketegangan masih berpotensi berlanjut, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyatakan mencapai kesepakatan mengenai prinsip stabilitas dan keamanan di Eropa. Dan kedua belah pihak dikabarkan akan bertemu kembali pada 24 Februari antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang memulai pembicaraan mencari solusi diplomatik namun jika perkembangan memburuk tentu saja akan mempengaruhi pergerakan ke pasar keuangan dan tingginya resiko geopolitik akan cenderung membuat investor mengurangi aset-aset beresiko dan beralih ke aset safe haven seperti komoditas. Setidaknya tren ini masih akan terus berlanjut sampai ketegangan benar-benar turun seperti emas yang bahkan naik 2% pekan lalu dan harga emas dunia di pasar spot pagi tadi tercatat 1.904,61 US dollar per troy ounce, naik 0,36% dan ini sekaligus menjadi yang tertinggi sejak awal Juni tahun lalu. Dan kita lihat produsen emas domestik ini mayoritas terkoreksi, ada Jerry Sources yang terkoreksi 1,44%, lalu ada aneka tambang yang terapresiasi 4,31%, lalu ada Archie yang terkoreksi 0,82% dan United Tractors yang terkoreksi 1,36%. Dan kita ketahui karena Rusia adalah salah satu produsen energi dunia, ketegangan ini juga membuat harga energi seperti gas dan minyak mentah khususnya tetap berada di level yang tinggi. Seperti harga minyak sawit mentah atau CPO melonjak cukup tajam pada perdagangan siang hari ini, di mana harga CPO di Bursa Malaysia tercatat 5.644 ringgit Malaysia per ton dan ini melonjak 2,49%. Nah, terus melesatnya harga CPO dunia ini akankah membuat minyak goreng bakal semakin langka? Nah, itulah yang tengah menjadi kekhawatiran sejumlah pihak termasuk saya ya. Saat isu ini menjadi perhatian publik di mana harga minyak goreng di pasaran naik tinggi dan pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi untuk meredam kenaikan harga minyak goreng yang beredar bahwa salah satu produsen minyak goreng terbesar yaitu Salim Ibu Mas Pratama atau SIM yang merupakan anak usaha dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF diduga melakukan penimbunan minyak goreng. Ya, perusahaan kedapatan menyimpan 1,1 juta kilogram minyak goreng di gudang mereka yang berlokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun terkait dugaan ini, manajemen SIM juga telah mengklarifikasi dan menjelaskan bahwa stok minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram di gudang pabrik milik mereka tersebut sudah ada pemesannya dan siap didistribusikan, termasuk ke pabrik mie instan yang masih satu grup di bawah bendera Indofood Sukses Makmur. Dan kita lihat saham-saham emiten grup Salim usai diterpa isu tersebut. Nah, ini mayoritas terkoreksi juga. Ada SIM sendiri yang terkoreksi 1,22%, lalu ada Astra Argo Lestari yang terkoreksi 1,1%, lalu ada Sawit Sumber Sarana yang terkoreksi 0,49%, terkecuali Provident Argo ini paling terapresiasi di 6,82%. Ya, menyimak sejumlah kabar tersebut, pasar saham domestik
masih didominasi terpengaruh oleh sentimen dari eksternal dan ini menjadi perhatian investor-investor domestik dan melihat adanya resiko global yang masih tinggi, ada kemungkinan investor akan cenderung wait and see di pekan ini. Sekian dari saya, kembali ke Anda Gibran.